Habib, ketika Habib mungkin melihat video-video yang viral di grup-grup WhatsApp, itu banyak sekali yang tidak terima perlakuan terhadap imam besar kita. Nah, sekarang menurut Habib, apa harapan Habib untuk imam besar dan juga gimana reaksinya perlakuan petugas-petugas itu terhadap imam besar kita, Habib? Gimana Habib secara pribadi pendapatnya Habib melihat perlakuan itu? Untuk secara pribadi pendapat Ana sendiri, mereka ini para aparat dan juga para keparat yang memaksakan daripada imam besar untuk hadir di sidang online, sedangkan imam besar tidak ingin. Maka demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seolah Tuhan bisa didikte oleh dia, seolah malaikat itu bisa didikte oleh dia. Coba offset ini gitu loh, orang jika ada putusan Allah, putusan malaikat untuk memvonis seseorang, itu bisa salah sehingga bisa diintervensi oleh seorang Habib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, melihat pernyataan di awal itu katanya namanya Habib Reza Shahab. Habib bos, kok baru tahu saya ya, ternyata Habib bisa lebih hebat mungkin daripada malaikat, sehingga dia mampu memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah, memaksa orang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Aneh saya, sungguh aneh. Ini kayaknya di momen kemarin pas aksi ya, untuk urusan toa ya, kepada Menak Yakut. Kayaknya sih momen aksi itu, cuma videonya kemudian hari ini viralnya dan saya baru tahu hari ini. Begini saudara, kelihatannya dia masih muda ya, dan saya masih tidak mau mengatakan bahwa dia seorang Habib, yang Habib itu harus menebarkan kasih sayang dan cinta. Jelas dia ingin memaksa orang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah, seolah bahwa dia adalah pemegang kunci sorga dan neraka, seolah Tuhan bisa didikte oleh dia, seolah malaikat itu bisa didikte oleh dia. Coba offset ini gitu loh, orang di dalam melihat sesuatu, betapa fanatiknya yang sangat berlebihan kepada seseorang, sehingga mengeluarkan kata-kata yang bagi saya itu jauh ya, bagi saya itu jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam khususnya. Jauh. Ente kira Allah akan salah untuk memutuskan seseorang itu layak masuk surga atau masuk neraka? Ente kira malaikat itu akan salah memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka? Apa pandangan ente Allah serta malaikatnya akan keliru dan dalam memilih memutuskan seseorang masuk neraka atau surga, sehingga harus ada campur tangan ente untuk memaksa seseorang masuk ke dalam neraka? Ini kan narasi-narasi yang kebablasan. Ini narasi-narasi kebodohan yang kemudian dihadirkan. Sekali lagi, narasi kebodohan yang kemudian dihadirkan. Mungkin orang lain yang melihat, yang awam itu akan kagum. Oh, Habib ini kok bisa memaksa orang masuk neraka? Mungkin orang awam akan berpandangan betapa mulianya seorang Habib. Bahkan mungkin malaikat pun kalah dengan kemuliaan Habib itu yang ngomong itu.
ya. Bahkan malaikat pun kalah. Bahkan vonis malaikat pun, bahkan vonis Tuhan pun mungkin akan keliru. Mungkin orang awam akan berpandangan seperti itu. Betapa hebatnya kalau saya mikir, kok ada orang sembarangan itu mengeluarkan statement memaksa orang untuk masuk nerakanya Allah. Mikir bos. Saya harap untuk Habib Reja ini jangan mengedepankan emosi. Jangan terlalu mengedepankan emosi. Karena kalau ente mengedepankan emosi, apalagi tanpa dibarengi dengan ilmu, maka yang akan terjadi kekeliruan, maka yang akan terjadi kekacauan, maka yang akan terjadi kengawuran, kesemrawutan. Bahkan ketika diwawancara ente, itu saya yakin sedang emosi, maka keluar kalimat-kalimat yang itu jauh daripada narasi-narasi agama, memaksa orang untuk masuk neraka. Coba, jauh itu. Bismillah. Mau bagaimana kalau sudah seperti itu? Coba menurut kalian seperti saya, sepanjang saya belajar agama, belum pernah menemukan keterangan dari kitab atau bahkan dari kiai saya, ya, bisa memaksa orang lain itu untuk masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Kalimatnya paksa loh. Saya akan memaksa pemerintah itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Seolah satu kali lagi, jika ada putusan Allah, putusan malaikat untuk memvonis seseorang, itu bisa salah, sehingga bisa diintervensi oleh seorang Habib itu. Betapa jauh dari esensi-esensi dan nilai-nilai kehabiban. Masih muda, saran saya belajar aja dulu. Mohon maaf, saya lagi sambil merokok ya, karena apakah harus beretika untuk mengomentari orang muda itu? Reja ya, saya tidak panggil dia Habib. Mohon maaf. Karena Habib itu satu kali lagi selalu saya katakan gelar. Ya. Yang patut menyandang gelar Habib itu orang yang selalu di dalam ucapnya, yang selalu di dalam sikapnya menebarkan kasih sayang dan cinta, bukan mengancam-ngancam orang untuk memaksa orang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak cocok sekali. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ambil pelajaran bahwa tidak ada seseorang, siapapun itu, bahkan pangkat Habib, yang bisa memaksa orang untuk masuk dalam neraka atau memaksa orang untuk masuk ke dalam surga. Menjadi wasilah, ya itu bisa. Misal seorang orang tua nih ya, dia punya anak. Anaknya itu dididik dengan baik, dimasukkan ke lembaga pondok pesantren sehingga tercetaklah anak itu menjadi sangat baik. Maka anak itu meskipun orang tuanya berlumuran dosa, bisa jadi wasilah dengan anak tersebut diringankan beban siksanya di dalam neraka. Bisa jadi. Tapi tidak bisa kemudian anak itu memaksa orang tua yang mungkin sudah divonis Allah untuk masuk neraka kemudian diangkat. Tidak bisa dipaksa. Nggak bisa. Allah yang kemudian akan memutuskan seorang ini dengan wasilah anaknya akan seperti apa. Seorang ini dengan wasilah anaknya akan seperti apa. Kan gitu. Jadi tidak ada istilah paksa memaksa, itu nggak ada. Menjadi wasilah bisa diperingan siksa dan sebagainya. Itu menurut ajaran agama Islam. Maka guru saya selalu menghimbau ya, agar kalau punya anak itu jangan lupa dipesantrenkan, dididik dengan agama yang baik. Supaya kalaupun kita jauh dari agama,
orang tuanya, anaknya bisa menjadi wasilah nanti. Kan gitu bos. Bisa jadi anak itu menjadi wasilah seseorang, orang tua itu kemudian disiksa di dalam neraka. Bisa jadi kalau tidak benar mendidik anaknya. Tapi hanya menjadi wasilah, tidak bisa menjadi putusan. Hanya bisa menjadi wasilah. Keputusannya tetap tergantung Allah, tergantung vonisnya akan seperti apa nanti di pengadilan Allah. Jadi tidak ada istilah paksa memaksa, itu nggak ada. Si Habib ini kan berani mengatakan saya akan paksa orang itu agar masuk ke dalam nerakanya Allah. Terlalu berani ente Bib. Terlalu berani ente Pak Reja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita gunakan akal sehat dan memakai segala sesuatu itu dengan ilmu. Jangan dengan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.